Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, judul kajian kita kali ini adalah Tuhan dengan janji dan ancamannya. Terlebih dahulu marilah kita berpuji syukur kepada Allah yang telah mencipta segala sesuatu atau alam semesta beserta isinya dengan penuh cermat dan teliti dan dengan sangat terukur, baik yang kasat mata fisika dan yang tidak kasat mata atau metafisika. Alhamdulillah kita adalah alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in bimiqdar, sholatan wa salamatan ala rasulihil muakhkharul karim la nabiyya ba'dahu wa huwa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita kali ini adalah lebih cenderung kepada keislaman di bidang tauhid atau keimanan atau usuluddin. Berbicara tentang Islam adalah bukan sesuatu yang enteng atau sepele, tetapi adalah sesuatu yang berkelas atau bertingkat tinggi dan sangat luhur. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Al-amru al-islamu wa amuduhus sholatu wa dhirwatu sanamihil jihadu fisabilillah. Artinya, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan titik puncaknya adalah jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Dalam ilmu tentang Tuhan atau yang disebut usuluddin atau teologi atau seluk-beluk tentang Tuhan, disimpulkan bahwa ilahun atau Allah adalah suatu zat yang harus disembah karena bersifat multi maha segala-galanya dan maha sempurna, sang pencipta, the maker of all, termasuk maha awal dan maha akhir, maka maha penyebab dan maha musabab atau kausalita. Tak satu pun barang yang menandingi dan menyamai apalagi mengungguli. Walam yakulahu kufuwan ahad. Dan juga punya sifat wajib dan punya sifat mokal dan juga punya sifat jaiz. Dilebih sempurnakan lagi dengan nama-nama atau identitas yang serba baik, yaitu dengan istilah 99 Asmaul Husna. Beliau Allah itulah sang pemilik dan penguasa jagat raya ini, mulai dari mencipta, mengembangkan, mengurusi, memusnahkan, mengganti, menegur, bahkan sampai menjanjikan yang enak-enak berupa upah dan pahala, sampai dengan ancaman, sampai dengan mengancam makhluk yang membangkang dan menentang dengan bakal siksanya besok di alam kelanjutan kehidupan, yaitu setelah mati, yang disebut alam atau zaman atau masa after here, sesudah sekarang, atau disebut dengan bahasa in heaven, di akhirat. Allah lah yang membuat time schedule atau jadwal kronologis, urut-urutan kurikulum, rencana matang atau planning segala kejadian yang akan datang, baik di saat jagat raya ini masih berputar ataupun setelah alam dunia ini sudah beralih menjadi alam yang baru atau ardun jadidun, tetapi punya sifat paradok atau kosok balen bahasa Jawanya.
dengan alam dunia yang yaitu paradok atau kosok balen dengan alam dunia, yaitu sifatnya kekal yang tidak akan mengalami mati lagi dan tidak mengalami rusak alias kekal selama-lamanya. Bahasa agamanya adalah kholidina fiha abada. Tentang kekekalan ini ada dua macam. Kekal di zona hijau yaitu di surga, atau kekal di zona merah atau di neraka. Orang yang bakal di surga adalah para manusia yang penuh ketaatannya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang bakal mendiami neraka adalah orang-orang yang mempunyai dosa yang belum terampuni. Masih ada harapan keluar dari neraka, asal bukan dosa yang musyrik. Dosa musyrik bisa terhapus jika yang bersangkutan bisa bertobat sebelum mati. Misalnya contoh seperti sahabat Umar bin Khattab atau Abu Sufyan. Adapun yang akan kekal di neraka adalah iblis dan para setan, ditambah anak-anak cucu Nabi Adam yang 100% mendukung iblis dan setan sampai kepada dia mati. Iblis setan yang menggoda manusia dengan bahasa Qur'annya adalah minal jinnati wanas, yaitu para kafirin dan para munafikin. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan. Seperti Allah telah wanti-wanti, jangan sampai kamu mengikuti langkah-langkah setan karena dia adalah musuh besarmu. Wala tattabi'u min khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Qur'annya seperti itu. Para pemirsa dan para pemerhati yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah. Tema dan judul pembicaraan kita kali ini adalah Tuhan dengan janji dan ancamannya. Tentang Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaannya telah diperjelas di muka. Gilirannya sekarang memperjelas tentang janji dan ancamannya. Dahulu kala pada periode awal, di saat semua manusia baru akan dipasang roh ataupun nyawanya, di saat atau pada detik nyawa ditiupkan kepada diri kita manusia, sewaktu kita baru berumur 3 bulan 10 hari di dalam perut sang ibu. Al-Qur'annya mengatakan wayang fuhu fihi ruh, ketika ruh ditiupkan oleh Allah ke badan kita di saat kita berumur 3 bulan 10 hari. Tuhan yang ulangi. Pada saat kita di dalam perut ibu selama umur sekian itu terdapat perjanjian antara Tuhan dengan nyawa kita. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka mim bani adama min dzurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah wahai manusia, ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbin, tulang belakang anak cucu Adam, yaitu semua keturunannya atau dzurriyyatahum, dan Allah membuat janji mengambil kesaksian kepada mereka, wa ashhadahum, yang bunyinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Para nyawa menjawab, betul, engkau adalah Tuhanku yang berhak untuk disembah. Dibuat perjanjian ini agar di hari kiamat
nanti kamu semua tidak mengatakan sesungguhnya kami semua ketika masih di dunia adalah lupa beribadah kepadamu ya Allah. Jadi ringkasnya semua manusia itu sudah dijanji oleh Allah bahwa ketika sudah menjadi manusia di dunia, mereka manusia menyanggupkan diri untuk tunduk menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perjanjian manusia dengan Tuhannya ketika masih di dalam kandungan sang ibu, dan diingatkan oleh Allah agar manusia jangan teledor untuk memenuhinya mumpung masih hidup di dunia ini. Untuk itu maka Allah menagih kepada manusia yang masih hidup dengan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, Fa'akim wajhaka lidinil qayyim qabla an ta'tiya yaumul la maraddalahu minallah yauma idzi yasaddaun. Artinya, dengan hadapkanlah wajahmu dengan cara beragama yang benar, yaitu dengan beragama Islam, sebelum datang kematian atau sebelum kiamat yang tidak dapat dihindari atau ditolak kedatangannya. Jadi kiamat tidak akan bisa ditolak kedatangannya, yang itu datang dari Allah, yang pada hari itu kamu dalam keadaan berpisah-pisah. Contoh, Fir'aun berpisah dengan istrinya, Nabi Nuh berpisah dengan istri dan anaknya. Satu pihak di surga dan lain pihak ada di neraka. Janji yang macam ini sifatnya Allah memperingatkan sebelum nasi menjadi bubur, mumpung belum terlanjur, karena Allah itu baik, Rahman dan Rahim kepada manusia ciptaannya. Apalagi janji yang lain yang sifatnya menjanjikan akan memberi yang enak-enak, yaitu pahala, upah, dan ganjaran. Allah bersabda atau berjanji pada surat At-Taubah ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna fayuktaluna wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'ani wa man aufa bi ahdi minallah fastabsyiru bibainikum alladzi bayatum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin baik diri, jiwa maupun harta mereka dengan memberikan surga kepada atau untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Itu adalah janji yang sungguh benar-benar, janji yang tidak menipu dari Allah yang tertulis di dalam kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Al-Quran sendiri. Dan siapakah yang lebih menetapi janjinya selain Allah? Tidak ada. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kau lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang besar. Kita lanjutkan. Para pendengar yang berbahagia dan para pemerhati kajian ini, masih banyak lagi janji-janji manis dari Allah yang bertebaran di Al-Quran, yang dengan dijanjikan kepada para manusia yang mau beriman dan lalu dibuktikan atau diwujudkan dengan berbagai amal soleh. Dan sungguh Allah tak pernah menyulayai janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Di samping janji Allah yang pasti dipenuhi bagi insan yang sepenuh hati mengimaninya, yaitu para insan
yang langkah hidupnya lebih banyak benar dan lurusnya ialah mereka yang senantiasa konsekuen atau istiqomah, yang akan datang sowan kepada Allah kapanpun saja dengan hati yang bertabur keindahan takwa. Kita lanjutkan bahwa Allah menjanjikan kepada manusia yang penuh dengan keimanan itu nanti dia waktu kapan saja pun dipanggil Allah, dia akan datang sowan Allah dengan bahasa Qur'annya atahullaha biqalbin salim. Dia akan datang kepada Allah dengan hati yang sangat berbahagia. Kita ulangi lagi sedikit. Allah sebagai pemegang otoritas penuh, namun tidak pernah diktator ataupun main paksa. Diciptakannya aturan hukum yang sempurna, artinya dibuatlah perintah dan larangan, dibuatlah aturan main atau technical play, yang bermain bagus akan memenangkan dengan hadiah, yang bermain jelek atau bermain kotor, kasar, dan ngawur akan dikalahkan, dan pasti ada sanksi dan hukumannya. Dan sangat jelas Allah adalah Maha Adil. Kepada para pelanggar, Allah tidak pernah tebang pilih. Jika banyak pelanggaran, padahal juga sudah banyak peringatan dan teguran, tetapi tetap saja melanggar, dengan terpaksa Allah mengancam dengan sanksi berat. Yang namanya sanksi pasti tidak enak. Jika teguran dan ancaman sudah tidak mempan lagi bagi mereka yang bermain seenak hawa nafsunya, lalu sikap Allah adalah berubah menjadi istidraj, yang bahasa Jawanya adalah disekarep. Jika orang sudah tidak punya takut dan malu bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah bersabda begini, wa ilam tastahyi i'mal masita. Jika kamu sudah tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu, tetapi sudah barang tentu harus berani bertanggung jawab, yaitu rasakan dan tak usah merintih jika Anda nanti mendekam di neraka, disertai dengan pengantar kata dan sikap sinis dari Allah dengan katanya, fadzukul adzab, rasain lu ini siksaanku. Inilah yang dimaksud Allah dengan ancamannya. Semoga kita semua dapat mendidik diri kita sendiri, walhasil akan bisa hidup berkecimpung riang di nun jauh di sana di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk negeri, bangun Indonesia.